Di video kali ini gue mau ngebahas satu hal lagi, satu model kit yang datang dari masa lalu, Cia. Dia adalah Pacific Rim, Jaeger, Gypsy Danger, dan ini muncul dari brand Plamax yang udah muncul berapa? 7-8 tahun yang lalu gitu mungkin ya. Gue bener-bener asing jujur aja dengan Plamax ini, dengan nama brand ini, yang ini berasal dari satu brand yang sama dengan Figma kayak gitu-gitu. Dan ini merupakan figur yang menurut gue tuh cukup menarik gitu untuk kulik kayak gitu ya, meskipun ini produk lama tapi lo masih bisa ketemu di marketplace dengan harga yang lumayan fantastis untuk figur yang sudah sangat cukup lama dan mungkin karena kelangkaan juga. Dan dalam kasus ini gue sih bisa disebut gue nemu harta karun aja kayak gitu ya, karena gue dapet di harga yang jauh di bawah standar, di bawah 1 juta kayak gitu. Dan gue ngerasa bahwa itu sesuatu yang sangat sayang banget untuk dilewatin. Jadi langsung aja kita bahas. Kalau ngomongin boxnya di sini tuh gambarnya kayak gitu ya, art boxnya tuh begitu. Ini boxnya gede jadi nggak muat ke frame gua, dan ada Plamax di situ gede banget kayak gitu. Dan ini license. Dan untuk bagian sampingnya tuh kayak gini, ada penampakannya dengan ada lampunya juga di bagian dada. Terus kemudian untuk bagian sini ini juga masih tentang penampakan depan belakangnya kayak gitu dengan detail-detail yang udah dibubuhin gitu, yang kalau kita buka itu tuh nggak bakalan kayak gitu pada aslinya gitu. Dan ini BTW model kit ya, jadi memang kita harus ngerakit dan ya begitulah. Cuman dalam kasus ini gua tuh nggak ngerakit, jadi gue beli udah dalam kondisi yang udah rakit gitu ya, udah weathering juga, udah detailing ya gitu, dan semua decalnya udah kepasang juga dengan bentukan kayak gini, hadir dengan kondisi yang masih sangat baik kayak gitu. Pada awalnya gue kira begitu, kayaknya memang begitu, dari sellernya juga bilang begitu, cuman tetap aja ada masalah. Jadi belakangan ini tuh gue berasa kayak kena prank mulu gitu. Gue beberapa kali beli figur atau model kit kayak gitu ya, itu kena aja gitu masalahnya. Itu ada aja masalah teknis-teknis yang gue dapetin gitu. Entahlah gue kena karma, kutukan atau apa segala macam. Jadi untuk figurnya sendiri kayak gini, gue mau bahas detailnya dulu, bahwa ya gue mungkin nggak terlalu objektif apa adanya dari box gitu, karena ini udah melalui campur tangan manusia gitu ya, udah di weathering, udah di detailing kayak gitu ya. Adanya kayak gini yang gue bahas, dan kalau menurut gue mungkin memang penampakan yang seharusnya begini gitu ya. Ya mungkin bisa lebih garang lagi, cuman untuk ukuran gue kayak gini tuh udah cukupan banget, udah oke banget kayak gitu. Dan ngomongin soal bahan dulu, bahwa di sini tuh bahannya biasa plastik, nggak ada diecast apa segala macem, itu nggak ada, semuanya terdiri dari hard plastik. Plastiknya cukup keras dan cukup tebal. Ini gue kalau bisa ngelihat kayak gini ya, itu tuh tebal banget gitu bahannya. Dan bagian sini juga plastik, bukan karet-karet kayak ya merek sebelah lah, ada tuh yang karet-karet kayak gitu. Dan semuanya ini terdiri dari plastik yang kalau bisa gue bilang ini sama, dari proporsinya gue nggak ada komplain dengan itu. Dan dari visualnya gitu, dari finishing apa segala macem, buat gue tuh nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah. Dan untuk detailingnya sendiri gue bisa bilang ya, gue bisa acungin jempol lah, cukup bagus gitu. Bikin figurnya tuh tampak lebih realistik dan lebih padat, lebih keker kayak gitu daripada warna aslinya yang sangat polos itu. Dan seperti yang gue bilang, di sini tuh gue nemuin satu masalah yang itu benar-benar tidak terduga dan bikin gue tuh membuka mata. Lah, bahasa gue apaan sih? Jadi dia datang dengan kondisi kayak gini gitu ya, utuh apa adanya, terus kemudian semua artikulasinya masih seret sesuai apa yang disebutkan oleh sellernya. Dan kemudian gue mencoba untuk mulai pose-posein, nyari-nyari artikulasinya, sandinya di bagian mana aja, dan kemudian gue mulai posein dia untuk ke landing pose kayak gini, dan langsung coklek di bagian sini. Jadi entah gimana ceritanya, gue landingin aja kayak gitu ya, gue landing posin aja, dia langsung patah di bagian situ. Dan ini udah gue beresin, udah gue super glue, dan udah gue tanem macam-macam di dalamnya biar kokoh. Dan ini udah oke. Ini kayaknya udah nggak ada masalah. Jadi di sini hasil dari reparasi yang gue lakuin di situ ya cukup rapi lah, nggak begitu berantakan kayak gitu ya, dengan adanya super glue kayak gitu. Cuman di sini tuh satu hal yang gue notice dan mesti gue sampein mungkin ketika ada yang berniat untuk membelinya di tahun ini. Jadi di bagian sini tuh kacau banget gitu. Ini kalau kita lihat di bagian sini itu tebel kayak gitu ya,
kayak ini tuh tebel, plastiknya tuh keras gitu. Yang padahal tuh nggak kayak gitu. Jadi ini copot tuh bener-bener tipis banget sambungannya di dalam, dan itu tuh aneh banget sih kalau menurut gua. Untung aja masih bisa oke, beres, berdiri dengan kokohnya, dengan gagahnya. Ya, kembali ke harta karun yang gue sebutin tadi. Selanjutnya di bagian fitur kita di sini tuh ada lampu. Untuk Gypsy Danger ini kita tuh lampunya cuma ada di bagian mata sama dada, beda sama yang Alpha apa ya namanya, ya itulah Sherlock atau apa itu. Ada di bagian perutnya banyak kayak gitu ya. Ini cuma ada di dada dan saklarnya ada di sini. Kita nyalain dan nyalanya begitu. Jadi dia tuh pendar ke kepala juga kayak gitu ya. Cuman memang nggak begitu terang untuk bagian kepala, tapi untuk bagian dada itu oke. Tapi di sini nggak ada gimmick-gimmick muter-muter ya. Kalau menurut gue mungkin sekarang saat ini yang paling oke dan paling ya pengen banget sih gue itu ada di Gong Studio. Itu tuh kayak berasa something aja gitu. Tapi gue cari-cari itu belum ada, jadi akhirnya gue putusin untuk nyobain merek sebelahnya lagi. Satunya alternatifnya mungkin ya yang bakal gue bahas juga nanti. Ngomongin soal ukuran, dia tuh cukup terbilang gede ya. Mungkin 1/9-nya Iron Man Mostom gitu. Atau ini ketika misalnya gue jejerin sama si AMK series Optimus Prime yang tingginya tuh 22 cm mungkin ya. Atau 20 cm, lupa gue. Dia tuh ada sekitar 25 cm mungkin atau lebih kayak gitu-gitu lah. Pokoknya nggak jauh dari AMK. Selanjutnya kita bahas artikulasinya. Jadi sebenarnya kalau di robot-robot Pacific Rim yang lama gitu, yang seri 1 gitu ya, mungkin kita bakal nemuin banyak masalah terkait dengan artikulasi karena memang robot-robot yang ada di universe itu tuh agak aneh-aneh gitu bentuknya. Kita mulai dari kepalanya dulu, bahwa dengan bentukan kepala kayak gitu, dengan kostum yang kayak gitu, armornya di bagian belakang, maka ya kita bisa menebak gitu bahwa kepalanya tuh bakal limit banget gerakannya. Jadi cuma nengok-nengok, nunduk aja nggak bisa, cuma kayak gitu doang, dan untuk dongak juga nggak bisa, dan itu malah copot. Selanjutnya untuk bagian kerah ini tuh beda sama Gong Studio yang bisa dibuka, ini tuh statis. Terus kemudian di bagian belakang di sini tuh ada artikulasi yang dikit-dikit kayak gini, dan ini bukan artikulasi juga, ini malah copot. Lanjut di bagian shoulder pad, misalnya di sini tuh ada gerakan naik turun, bukan tutup kayak gitu, naik lah ya. Terus kemudian untuk naiknya tuh bisa setinggi itu mentok. Ini udah gue pentokin kayaknya mentok segitu, nggak bisa lebih tinggi lagi. Dan untuk muter biasa muter, dan untuk butterfly joint tuh ada, dan bicep muter bisa. Terus kemudian untuk sikunya dia cuma mentok segitu 90 derajat. Itu tipikal kayak untuk Plamax yang Cerno juga kayak gitu juga. Lanjut untuk tangannya di sini tuh bisa muter di bagian situ. Terus kemudian untuk join di sini itu tuh unik banget gitu. Jadi dia tuh bisa senekuk itu. Terus kemudian ke sana juga nekuk itu, jadi kayak luas banget gitu untuk pergelangan tangannya. Sementara untuk jarinya di sini statis semua, nggak ada artikulasi apapun. Oh, ini untuk dadanya statis ya, nggak bisa digerak-gerakin kayak macam Gong atau ya yang lain. Kemudian untuk torsonya di sini tuh bisa goyang-goyang kayak gini, muter-muter kayak gitu ya. Dan untuk miring-miringnya tuh tipis banget, dikit banget karena dia pakai ball joint doang. Dan untuk nunduknya tuh ya bisa dibilang dikit banget kayak gitulah. Dan kalau dia nunduk, dipaksa nunduk, dia bakal ngeluarin rongga yang super besar kayak gitu, yang itu tuh bikin visualnya tuh jadi sangat-sangat buruk. Untuk pinggangnya sendiri juga ada artikulasi sedikit banget, putar-putar di situ, dan itu copot lagi partnya kayak gitu. Dan untuk sempaknya di sini agak sedikit lentur gitu ya untuk part sempaknya. Kemudian untuk kakinya sendiri di sini tuh statis, nggak bisa naik turun, sama sekali nggak bisa naik turun. Dan kemudian putar-putarnya ada di bagian paha sini, dan piston di situ dua lagi ya, itu cuma aksen aja, nggak ada guna sama sekali. Di situ tuh bisa kelihatan tuh dia terputus, nggak ada sambungan kemanapun kayak gitu. Untuk kedepannya bisa setinggi ini, dan untuk ke belakangnya bisa setinggi ini. Dan ketika misalnya kita mencoba untuk gerak-gerakin kakinya, maka dia bakal merenggang kayak gitu. Untuk ke sampingnya dia tuh mentok cuma segini doang, jadi nggak bisa yang lebar nyeplit kayak gitu. Lanjut di bagian dengkulnya, di sini kita dapat serapat ini jauh lebih rapat ketimbang tangannya. Cuman sayangnya di sini adalah nggak ada gimmick-gimmick piston apa segala macem gitu ya, baik di paha maupun di betis bagian sini, dan juga di bagian belakang tuh nggak ada apa-apa kayak gitu. Jadi mekanisme tambahan di sini tuh agak sedikit kurang. Dan untuk di bagian kakinya itu bisa turun segini, naiknya segini, ya goyang-goyang segini, dan tentu aja muter. Kemudian untuk tuh artikulasinya ada di bagian situ dari tengah kayak gitu ya, dan ini cukup seret kayak gitu.
Jadi begitu semua artikulasi yang kita dapetin dari figur yang rilis dari 8 tahun yang lalu mungkin ya. Apakah ini bagus, layak buat dikoleksi atau worth it, atau masih layak itu dibeli di tahun 2025 dengan harga yang lumayan tinggi, 1,9 mungkin 1 jutaan ada yang second kayak gitu udah dirakit. Ya lu bisa cari-cari best dealnya kalau misalnya mau ya. Cuman kalau misalnya ada di angka 1,9 kalau menurut gue jauh-jauh dari harga wajar gitu, kemahalan banget. Tapi ya mengingat kelangkaan mungkin wajarnya memang segitu, itu benar-benar subjektif banget penilaian dari gue sendiri kayak gitu. Dan mungkin di video selanjutnya bakal gue bandingin dengan yang dari brand sebelah dari Cina. Ya stay tune aja. Dan buat aksesorisnya sendiri di sini gue dapat beberapa pertangan, ada 2 tambahan lagi yang versi mengepal kalau itu yang masih kebuka. Kemudian ada juga Canon pengganti tangan mungkin ya yang kayak gini, dan ini udah di detailing juga warnanya, jadi ada kabel-kabel kayak gitu yang gua nggak tahu ini akurat atau enggak. Dapat ini juga untuk ujung tangannya ya, oke lah. Dan ini bisa kelihatan tuh tebel banget ya, untuk cetakannya tuh pastinya tebel-tebel banget gitu. Selanjutnya ada 4 pedang, di sini ada 2 yang masih ketutup dan ada yang versi kebuka juga. Dan untuk aksesoris kita cuma dapat segitu aja, nggak ada tambahan-tambahan apa-apa lagi, sama sekali nggak ada. Overall gue suka sama produk ini. Asli gue suka. Pertimbangannya adalah dari ukuran, terus kemudian detailingnya udah bagus, dan dia tuh udah di weathering juga, jadi itu nambah nilai plusnya daripada gue harus repot-repot. Dan ini gue nggak perlu ngerakit, dan itu nilai plus banget. Dan dengan kondisi kayak gitu tuh udah jadi kayak gitu ya, figur udah jadi, udah matang kayak gitu, udah tinggal siap display kayak gitu apa segala macam kayak gitu, nggak perlu mikir lagi. Ya menurut gue worth it banget untuk di bawah 1 juta gitu. Itu udah harta karun banget yang nggak bisa tergantikan dan nggak bisa dilewatin kayak gitu sih. Balik lagi ke overall preferensi gue, bahwa di sini gue kurang familiar sebenarnya dengan Jaeger ini, dan gue nggak begitu suka sebenarnya dengan desain dari figur ini, robot ini gitu ya. Gue nggak begitu yang ngefans sama dia, dan tapi kalau ngeliat dari estetika jadulnya ini tuh, bentukan ini tuh dapat banget, dan dari warnanya juga gue oke aja gitu, bukan yang kebiru-biruan, keungu-unguan atau terlalu gloss kayak gitu. Dan ini tuh that's okay lah. Ya sepertinya mungkin kayak gitu aja sih bahasan gue, karena gue cuma pengen nge-share impresi gue terhadap penemuan harta karun di satu marketplace Indonesia kayak gitu aja sih, bahwa ya kita bisa nemuin banyak hal yang mungkin buat kita pribadi itu menguntungkan gitu, kayak nemu produk second yang BU kayak gitu ya, atau ya kayak gitu-gitulah, nemuin steal and deal, best deal apa segala macem kayak gitu-gitu. Mungkin kesenangan gue adalah di bagian itunya, bukan soal gue punya barangnya, koleksinya, kayaknya enggak sih. Ketika gue evaluasi belakangan ini tuh gue kayaknya senengnya di bagian itunya gitu, nemuin best dealnya terus kemudian gue bayar kayak gitu. Bukan soal pas barang dia datang. Ketika barangnya datang biasa aja, toh gue udah tahu kan apa yang gue beli kayak gitu sih. Jadi kayaknya itu aja lah cuap-cuap hari ini untuk Plamax Tipsy Danger. Kalau ada yang mau nyampein pendapat atau tambahan informasi atau komen atau apapun itu segala macam, kalau lu punya atau belum punya atau lagi mau punya, lagi ngincer mau beli, ya komen aja. Kali-kali itu bisa nambahin informasi buat gua dan yang lainnya juga ketika baca komentar. Halo, kayak gitu aja sih untuk video kali ini, dan bye.